Oke teman-teman, kita kali ini kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa, tim dapur dari Santri Tren. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Maghribi. Saya termasuk anggota tim dari Santri Dance. Alhamdulillah. Saya bertempat di Tuban, Semanding, dan juga saya santri dari Pondok Pesantren Langitan. Dan saya juga termasuk mahasiswa dari kampus IAINU Tuban. Oke, Pak Gilang ya, bisa dipanggil Pak Gilang. Iya, Iya, Pak Gilang. iya masih menjadi santri. Masih menjadi santri di Pondok Pesantren Langitan. Iya. Oke, di sana jenengan fokusnya di apa, Pak? Di sana saya itu bertempat pada pondok yang menghafalkan Al-Quran. Dan namanya itu Darul Furqon. Oke. Bisa diberikan beberapa alasan Pak Gilang, kenapa Anda memilih jalur tahfidzul Quran? Pertama saya juga bingung, kenapa kok saya memilih di pondok yang menghafalkan Al-Quran. Tetapi pada suatu saat saya juga kan melihat guru saya yang juga menghafal Al-Quran, dan ketika beliau melantunkan ayat per ayat, saya itu sangat langsung terinspirasi banget dengan keagungan yang beliau bacakan. Jadi dari situ saya terinspirasinya. Dari lantunan dari seorang guru, jadi jenengan tergerak untuk menghafalkan Al-Quran. Iya. Bisa diceritakan Pak Gilang, awal-awal mondok ketika pertama kali masuk di Pondok Pesantren Langitan itu seperti apa? Pertama saya itu sangat tidak kerasan ya. Saya itu setelah lulus SMP langsung mondok. Nah, kan saya merasa sudah besar ya, SMP merasa sudah besar. Lah kok masuk di pondok malah kelas 3 MI. Coba bayangkan pemirsa. Lulus SMP masuk ke pondok 3 MI. Saya sangat jatuh pas itu. Jatuh. Karena apa? Di situ kan dites. Pertama dites tulis, terus dites lisan. Nah, saya itu langsung mau daftar kelas 5 ya, belum hafal Alfiyah, mau daftar kelas 4 ya, belum hafal Imriti. Jadi saya yakin untuk maju mengambil kelas 3 MI. Oke, Ya. keberanian, sadar diri. Iya. Oke. Sangat sadar. Kenapa Anda memilih Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, memilih jalur tahfidz? Bisa diceritakan Pak Gilang, motivasi apa sehingga Anda berani untuk mengambil Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, untuk mengambil bisa memberanikan diri untuk menjadi seorang tahfidz? Begini ya, saya pertama itu aslinya tidak ingin di pondok itu, di asrama Darul Furqon itu yang menghafal Al-Quran. Tetapi setelah saya mengikuti jejak dari guru saya yang sering melantunkan Al-Quran dengan irama-irama yang sangat menyejukkan hati dan jiwa, jadi saya hati saya terteguh untuk ingin bisa dalam melantunkan ayat-ayat suci tersebut secara baik dan benar. Oke, jadi Ya. termotivasi dari guru Anda ya? Iya. Ketika menghafalkan Al-Quran. Kalau boleh tahu berapa lama Anda menghafalkan Al-Quran? Sangat lama. Sangat lama. Kalau dipikir-pikir dari banyaknya segi orang yang menghafal Al-Quran itu sangat lama. Pertama saya akan masuk kelas 3 MI. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8. Nah, 6 tahun bayangkan. 6 tahun baru hatam. 6 khatam, ya Allah, ya Allah. Waktu ketika menghafalkan Al-Quran dengan jangka waktu yang begitu lamanya, 6 tahun Pak Gilang ya? Iya. Pernah mendapatkan rintangan-rintangan apa ketika Anda menghafalkan Al-Quran itu? Pertama itu dalam konteks menghafalkannya. Nah, waktu saya pertama masuk, itu saya kan dites sama asatidz di situ.
Nah, di tes itu disuruh menghafalkan surat An-Najm dalam waktu semalam. Dari jam 4 sore kan dikumpulkannya santri-santri. Nah, habis itu dimulai untuk menghafalkan, harus hafal 1 halaman. Bayangkan, harus hafal 1 halaman. Nah, di situ saya kan 3 orang bersama besti-besti saya. Dari desa Lamongan Jabung itu, saya kan berangkat ke pondok 3 orang tersebut. Yang satunya sambat, yang satunya malah sambat, malah mengeluh. Piye yo? Masa aku iso ngapalo sakmene? Nah iku bahasa Arab kabeh. Nah aku nang omah, yo apa mek nginang ini. Dari saat itu jenengan berarti disuruh menghafalkan selama semalam Iya, 1 halaman. 1 halaman. Berarti itu rintangan yang paling berat. Paling berat karena pertama kali mondok langsung disuruh menghafalkan sebanyak itu. Seperti itu. Oke. Selain program tahfidzul Quran, ada enggak program-program lain di pondok itu? Kalau di Langitan ya, aslinya itu hanya tentang kitab dan berbagai konsepnya. Hanya tentang kitab, karena kan pondok Langitan itu pondok yang salaf, pondok yang mengkaji kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Nah, di pondok Darul Furqon itu termasuk asrama yang baru. Jadinya saya di situ bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga banyak menghafal seperti Amsilati Tasrifiyah, seperti Nadom Imriti dan Nadom Alfiyah. Amsilati, Imriti, dan Alfiyah? Iya. Oke, hebat sekali Pak. Menghafalkan Alfiyah 1002 bait itu tidak ringan Pak ya? Tidak sangat bisa, berat. Sangat-sangat berat bahkan ya? Alhamdulillah. Ada enggak rintangan-rintangan yang sampean hadapi ketika menghafalkan 3 pelajaran tersebut, Amsilati, Imriti, dan Alfiyah? Gini ya, Mas ya. Saya di situ kan menghafalkan, bukan hanya menghafal Alfiyah saja, tapi juga menghafalkan Al-Quran. Dan pertama menghafalkan Amsilati Tasrifiyah, itu kelas 3 MI. Nah, kelas 4 MTS itu menghafalkan Imriti, dan kelas 5 sampai kelas 6 MTS itu menghafalkan Alfiyah. Jadi di satu sisi saya menghafalkan Al-Quran, dan di satu sisi saya juga menghafalkan nadom-nadom yang harus dipatuhi dalam konsep pembelajaran di Langitan. Gitu. Itu sangat berat bagi saya. Sosok guru yang menjadi motivasi sampean, yang menginspirasi sampean sehingga sampean bisa berhasil untuk menghafalkan semuanya itu. Yang pasti ada ya, yaitu beliau Agus Zaid Hasbullah. Beliau itu anak dari Kiai Haji Munif Marzuki. Nah, beliau lulusan Yaman, Al-Ahqaf. Mesti pemirsa ada yang tahu kan tentang kampus tersebut, tentang pondok tersebut, Al-Ahqaf Yaman. Beliau itu bukan hanya bisa mengaji dalam kitab tersebut, tapi bisa mengkorelasikan antara kitab salaf dengan Al-Quran. Jadi saya sangat terinspirasi dengan beliau. Jadi bisa saya menceritakan enggak momen-momen atau peristiwa-peristiwa menarik yang itu bisa diambil manfaatnya oleh pemirsa yang sedang menonton video ini mungkin? Monggo Pak Giri. Jadi saya berangkat ke pondok itu kan 3 orang ya Mas ya. 3 orang, 1 desa dan 1 angkatan ya. Nah, dari ketiga orang tersebut, saya, teman saya dan teman saya, di mana-mana itu selalu bareng, ke sini bareng, ke sana bareng, ke kantin bareng, tapi tidak ke WC bareng. Ya, itu ya Mas. Bahaya itu. Jadi saya menghafalkan pertama itu juga bareng, terus waktu dikumpulkannya juga bareng, jadi kemana-mana bareng. Itu sangat mengena dalam hidup saya. Oke, berarti di situ sampean bisa mengambil
mengambil arti pertemanan yang sesungguhnya. Iya, Berarti itu yang solidaritas solidaritas pertemanan itu peristiwa yang sangat-sangat penting menurut penting. kalian, menurut jenengan. Iya. Oke, lanjut Pak Gilang. Kalau jenengan sebagai penghafal Al-Quran, penghafal Alfiyah, Imriti dan Amsirati, ada enggak tirakat, riadoh atau amalan-amalan tertentu yang sampean amalkan untuk menunjang atau membantu jenengan saat menghafalkan Al-Quran dan nadom-nadom Alfiyah? Kalau waktu saya menghafalkan Alfiyah, itu kan saya harus membagi waktu di mana saya menghafalkan Al-Quran dan di mana saya menghafalkan nadom-nadom Alfiyah tersebut. Nah, pasti pemirsa juga tahu kan betapa sulitnya menghafalkan nadom Alfiyah. Saya juga merasakannya dan sangat ngeh atas peristiwa tersebut. Jadi waktu itu saya setiap salat jamaah saya pasti minimal membaca sholawat sebanyak 100 kali, itu minimal ya. Dan setelah itu setiap Senin dan Kamis pasti saya juga puasa untuk menirakati hal tersebut. Nah, dalam konteks menghafalkannya, untuk Quran sendiri saya itu sampai membaca 41 berulang-ulang kali dalam satu ayatnya. Jadi sampai saya itu memikirkan, bisa nggak ya saya menghafalkan segini banyaknya, bisa nggak ya saya menuntaskan 30 juz ini, bisa nggak ya. Nah, dari situ saya juga memikir. Pertama, saya menghafalkan Quran, dan kedua saya menghafalkan Alfiyah yang sangat bulat tersebut, yang sangat susah tersebut. Sangat bulat. Bahkan menggabungkan misalnya dari nadom ke 500 kan itu sudah sulit ya, apalagi naik ke nadom 800 yaitu jamak taksir. Jadi poinnya amalan yang sampean amalkan yaitu membaca 100 sholawat ketika selesai sholat 5 waktu. Iya. Dan puasa Senin Kamis. Iya. Nah, oke. Jos sekali Pak Gilang. Sekarang ketika sampean menghafalkan Alfiyah, ada enggak titik atau masa terberat apa yang sampean alami ketika menghafal Alfiyah? Waktu itu saya itu pernah kena penyakit gudiken. Penyakit gudik. Pasti pemirsa juga kalau santri-santri familiar dengan kata gudik ya, dengan penyakit gudik. Nah, waktu itu saya terkena penyakit itu baina sura waruba. Jadinya dibuat sangat menyiksa diri saya. Mau gerak ke kanan juga sakit, mau gerak ke kiri juga sakit, apalagi ke belakang. Masa terberat ketika saya menghafalkan Alfiyah. Nah, betul banget itu. Terkena penyakit gudik, baina sura waruba. Nah, selain pendidikan pondok pesantren Pak Gilang, apakah jenengan menempuh pendidikan formal? Selain saya belajar di Pondok Pesantren Langitan, saya juga memiliki ketertarikan dalam dunia perkuliahan. Dan saya sekarang alhamdulillah keterima di kuliah di kampus IAIN Tuban dan mendapat biaya siswa tahfidz. Dan dari hal tersebut saya itu dapat rekomend dari om saya yaitu Om Alif Irfan, dan juga banyak mendapat pengalaman-pengalaman dari beliau, dan alhamdulillah saya bisa masuk pada kampus tersebut. Oke. Kalau boleh saya tahu, alasan apa sehingga hati Anda tergerak untuk, atau sampai punya ketertarikan apa? Alasannya apa? Kalian jenengan bisa ulang. Kalau boleh tahu, alasannya apa dengan mau masuk dunia perkuliahan? Ketertarikan saya dalam
ingin menempuh pada dunia perkuliahan, yaitu saya pengen menambah wawasan yang lebih luas dan menambah relasi. Itu yang penting bagi saya. Dan perlu diketahui lagi, saya juga alhamdulillah bisa masuk kampus secara beasiswa dan juga secara gratis, yang saya unggulkan untuk bisa masuk dalam kampus. Oh gitu. Berarti jenengan masuk di AIN Tuban ini jalur tahfidz. Iya, alhamdulillah. Ada barokahnya Pak Gilang. Iya, alhamdulillah. Al-Qur'an ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah, apa sih bisa sengalin jenengan menghafalkan Amsilati, Inggriti, Alfiyah, bahkan Al-Qur'an? Ada enggak tips agar mereka itu tergugah hatinya, bisa mendapatkan semangat yang lebih, semangat belajar yang terus bertambah? Ada enggak Pak Gilang? Tentunya ada ya. Saya itu mengutip qaul dari Imam Syafi'i, yaitu wa malam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarru'a dullal jahli tula hayatihi. Jadi kita sebagai santri, kalau belum merasakan pahitnya belajar, niscaya kalian akan meneguk pahitnya kebodohan. Untuk tips-tips yang baru, tips untuk santri-santri baru yang baru mondok, jika kalian belum merasakan kepahitan, kalian akan meneguk Rasanya kebodohan. Oke. Oke, sekarang jenengan kan menjadi tim dapur Pak Gilang di Santri Tren. Dampak positif apa yang bisa sampai rasakan ketika sampai tergabung dalam tim Santri Tren? Alhamdulillah sekali saya bisa menjadi salah satu tim dari Santri Tren. Pertama, saya itu tidak tahu apa itu personal branding. Dan kedua, saya juga tidak tahu gimana sih cara mengupload video, cara mengupload feed yang bagus untuk kedepannya. Nah, saya itu sangat bisa dalam semuanya, itu dituntun oleh om saya sendiri, yaitu Om Alif Irfan yang sangat ganteng sekali itu. Pastinya pemirsa ada yang tahu kan. Nah, di situ saya itu ditanamkan statement tentang teruslah mengupload walaupun viewernya itu sedikit. Jadi saya dulu itu dari Santri Tren masih berapa ya? Masih 200-100-an lah. Saya push terus, menambah reels, menambah apa aja, yang penting setiap hari itu mengupload video. Jadi sejak itu saya belajar apa itu personal branding supaya bisa meningkatkan insight akun kita. Oke, hebat sekali. Jadi dari situ jenengan banyak belajar tentang cara mengelola media sosial Pak. Iya, seperti itu. Oke, untuk harapannya ke depan Santri Tren itu seperti apa Pak Gilang, untuk kita semua, bahkan untuk penonton pemirsa, harapannya seperti apa? Santri Tren ini ke depannya seperti apa? Untuk harapan saya, semoga Santri Tren itu semakin solid dan juga bisa memproduksi karya-karya yang bisa membawa SDM di Indonesia ini menjadi SDM yang kreatif, solutif, dan juga bisa memilih mana hal-hal yang perlu kita kuasai. Oke, closing statement Pak Gilang bisa disampaikan, apapun itu terserah, entah itu apa Pak? Yang terakhir Pak Gilang, dan terakhir Pak Gilang, coba dengan kasih closing statement. Untuk para pemirsa, jangan lupa subscribe, like, and comment. Pokoknya ikuti terus jejak inspirasi dari Santri Tren. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.